Eligible dinaturalisasi, dua bomber Eropa ini kirim pesan ke Patrick Kluivert. Timnas Indonesia memang lagi butuh striker, khususnya man of target yang memang selama ini sudah sangat kita rindukan. Memang sejauh ini kita masih mengandalkan yang namanya Ole Romeni dan Ramadan Sananta. Ini akan jauh lebih bagus, tapi di gelandang dan lini serang. Itu yang menjadi sorotan. Ya. Yang menjadi pemikiran dari Pak Ketua bahwa dia perlu untuk bisa menambah pemain. Paling tidak ada dua mungkin di gelandang atau satu di depan untuk bisa ada dengan Ole. Ini sudah bagus. Nah, pasti maksud saya ada penambahan pemain di sana untuk kita biar lebih enak bermain. Sehingga ada keseimbangan yang terjadi di timnas kita. Nah, kalau menurut saya justru memang perlu penambahan pemain di posisi tersebut. Jadi kita tunggu saja teman-teman, proses naturalisasi yang kita harapkan berjalan dengan cepat dan juga bisa diselesaikan dalam waktu yang memang diperlukan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sudah banyak juga pemain-pemain keturunan Indonesia yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, dan itulah yang meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Dan kita juga perlu mengapresiasi semua pemain yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia karena mereka selalu fight di atas lapangan, teman-teman. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa bersaing di level Asia, tapi sekarang kita lihat bahwa Indonesia juga sudah mulai menatap ke level dunia. Langsung dua sekaligus, tak main-main Erick Thohir proses naturalisasi João Piroe Jairo Riedewald. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tim nasional Indonesia. Kali ini, tak tanggung-tanggung, Erick langsung mengajukan proses naturalisasi dua pemain keturunan asal Belanda, yaitu João Piroe dan Jairo Riedewald. Kabar ini mencuat setelah dokumen administrasi keduanya mulai diproses melalui jalur resmi oleh PSSI bersama Kemenpora dan instansi terkait lainnya. Piroe dan Riedewald sama-sama memiliki darah keturunan Indonesia dari garis keluarga mereka, yang membuat mereka memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sesuai aturan FIFA dan pemerintah Indonesia. João Piroe, 25 tahun, adalah penyerang tajam yang musim lalu bermain untuk Leeds United di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Ia dikenal sebagai penyerang dengan penyelesaian akhir yang klinis dan kemampuan duel udara yang kuat. Karirnya bersinar sejak tampil di Jong PSV dan kemudian Swansea City, sebelum hijrah ke Leeds. Sementara itu, Jairo Riedewald, 27 tahun, merupakan gelandang bertahan serbabisa milik Crystal Palace. Pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Premier League dan Liga Eropa. Ia juga sempat mencicipi panggilan ke timnas Belanda senior pada masa awal karirnya. Langkah ini bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun tim nasional yang kuat, tidak hanya di ASEAN tapi juga kompetitif di level Asia dan dunia, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya. Dengan masuknya Piroe dan Riedewald ke daftar naturalisasi, Indonesia akan semakin dalam secara kualitas maupun kuantitas. Mereka bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Asia mendatang. Proses naturalisasi ini diprediksi akan rampung dalam beberapa bulan ke depan, tergantung kelengkapan dokumen dan persetujuan resmi dari DPR RI serta Kemenkumham. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin keduanya akan langsung membela skuad Garuda dalam laga-laga resmi pada akhir tahun 2025. Timnas Indonesia kini bukan sekadar mimpi. Ini adalah proyek besar, dan Erick Thohir jelas tak main-main. Proses naturalisasi João Piroe dan Jairo Riedewald ini juga mendapat dukungan penuh dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang memang sejak awal meminta tambahan pemain di sektor penyerangan dan lini tengah bertahan. Kedua pemain ini dianggap cocok dengan gaya permainan cepat dan disiplin ala Estere. Yang kami cari adalah pemain yang bukan hanya punya darah Indonesia, tapi juga benar-benar punya niat membela merah putih. Dan dari komunikasi awal, baik Joel maupun Jairo menunjukkan antusiasme tinggi, ujar salah satu sumber internal PSSI yang tak ingin disebutkan namanya. Selain itu, menurut laporan yang beredar, João Piroe memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek pihak ayah yang berasal dari Maluku.
sementara Jairo Riedewald disebut memiliki darah Indonesia Suriname dari pihak ibunya. Keduanya sudah menyampaikan minat untuk bermain di level internasional bersama Indonesia setelah tidak mendapatkan tempat di timnas Belanda senior. Saat ini, tim hukum dan administrasi PSSI tengah mengurus seluruh kelengkapan dokumen, termasuk verifikasi dokumen silsilah keluarga, paspor, serta komunikasi dengan klub tempat mereka bermain. Proses ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Kementerian Hukum dan HAM, hingga DPR RI, yang akan mengesahkan proses naturalisasi melalui rapat paripurna. Jika semua berjalan sesuai rencana, naturalisasi keduanya bisa rampung sebelum FIFA Matchday Oktober 2025. Dukungan dari publik pun terus mengalir. Di media sosial, nama Piroe dan Riedewald menjadi perbincangan hangat sejak kabar ini mencuat. Banyak netizen berharap keduanya bisa segera berseragam merah putih dan mengangkat performa timnas ke level lebih tinggi. Dengan masuknya nama-nama seperti Sandy Walsh, Ole Romeni, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Jai Itzes, dan kini Piroe dan Riedewald, terlihat jelas bahwa PSSI serius membangun fondasi timnas yang solid dan kompetitif. Kini semua mata tertuju pada proses berikutnya. Apakah Joel Piroe dan Jairo Riedewald akan menjadi puzzle terakhir untuk memperkuat skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026? Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti, Erick Thohir dan PSSI tidak sedang bermain-main. Ini adalah misi besar untuk kebangkitan sepak bola Indonesia, dampak besar untuk timnas dan peta persaingan Asia. Kehadiran Joel Piroe dan Jairo Riedewald bukan hanya menambah kedalaman skuad timnas Indonesia, tetapi juga secara tak langsung mengangkat standar persaingan internal di tubuh Garuda. Piroe diproyeksikan menjadi pesaing langsung bagi Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Ramadan Sananta di lini depan. Dengan postur 185 cm dan gaya main tipikal penyerang Eropa, ia bisa menjadi ujung tombak murni dalam formasi 4-3-3 maupun 3-4-3 di sisi lain. Riedewald menghadirkan opsi penting sebagai gelandang bertahan atau bahkan bek tengah jika dibutuhkan. Sosoknya dapat menjadi pelapis sekaligus pesaing serius untuk Ivar Jenner, Mark Klok, atau Ricky Kambuaya. Lebih dari itu, pengalamannya di Premier League akan memberi dimensi baru dalam menghadapi tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Tak sedikit pengamat menilai, naturalisasi dua pemain ini adalah bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia telah mencetak sejarah dengan lolos ke putaran ketiga untuk pertama kalinya. Tanggapan media internasional dan klub asal pemain langkah ini juga menarik perhatian media asing. Beberapa outlet berita olahraga di Eropa, termasuk media Belanda dan Inggris,